Pertama adalah orang tua perlu menyiapkan diri supaya tidak panik. Ini momen kesempatan untuk mengasah self management anak-anak, ya, keterampilan manajemen diri. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Pandemi Corona menyebabkan sekolah harus memindahkan kegiatan belajar dan mengajarnya di rumah. Hal ini pun membuat orang tua bingung, bagaimana sih cara mendampingi anak supaya bisa belajar di rumah dengan efektif dan juga disiplin. Nah, untuk menjawab kebingungan Anda, saya akan bertanya langsung kepada pakarnya, Aar Sumardiono, praktisi homeschooling sekaligus pendiri Rumah Inspirasi. Kita akan belajar tips dan trik bagaimana mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi Corona. Kita langsung hubungi. Oke, halo Mas Aar dengan Keiko dari Babe One on One di sini. Apa kabar? Baik, senang juga. Ya, Mas Aar sebagai praktisi homeschooling yang sudah mempraktekkan homeschooling kepada 3 anak dan juga sebagai pendiri inspirasi, ini pasti mengerti dengan kondisi orang tua saat ini nih yang pusing tiba-tiba harus menyekolahkan anaknya di rumah karena adanya pandemi corona ini. Tapi masih banyak yang belum paham sebenarnya apakah memang benar disebut dengan homeschooling yang harus diterapkan saat ini. Apa sih bedanya sekolah formal, homeschooling, dengan sistem belajar yang ditetapkan pemerintah bagi sekolah-sekolah formal saat ini dengan pandemi corona? Terima kasih Kak Keiko. Jadi kita memang sedang dalam kondisi darurat yang kemudian harus mengambil keputusan, baik kita sebagai personal maupun sebagai komunal, sebagai bagian dari komunitas. Kemudian anak-anak kita diberhentikan sekolahnya dan diminta untuk belajar dari rumah. Maka sebenarnya ada perbedaan yang cukup substansial antara sekolah, kemudian belajar di rumah dengan homeschooling. Nah, kalau yang disebut dengan homeschooling itu adalah orang tua yang memilih sebuah model pendidikan di mana orang tua memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya. Nah, kondisi yang sedang kita alami saat ini, proses belajar di rumah ini biasanya lebih cocok disebut dengan istilah distance learning atau belajar jarak jauh. Jadi yang lagi diterapkan oleh pemerintah sesuai instruksi pemerintah saat ini bukan homeschooling tapi lebih disebut dengan distance learning atau belajar jarak jauh. Artinya masih mendapatkan dari orang tua dan juga dari guru yang di sekolah. Jadi kalau substansi dari distance learning itu proses dan materi belajar itu dikelola sepenuhnya oleh sekolah. Sementara anak sebagai peserta belajar hanya mengikuti panduan yang disediakan oleh sekolah. Sementara itu para orang tua juga tidak menjadi guru, ya, karena memang kapasitas orang tua tidak memiliki kapasitas untuk menjadi guru. Jadi fungsinya hanya menjadi fasilitator. Namun tentunya pasti ada hal-hal yang bisa diambil dari praktik homeschooling yang bisa diterapkan oleh orang tua saat ini. Apa sih aspek dasar dan yang terpenting yang harus diketahui orang tua untuk bisa mengadaptasi sistem belajar jarak jauh ini? Hal yang pertama yang perlu disiapkan oleh orang tua adalah kondisi mental. Nah, jadi sebelum kita bicara strategi, bicara hal-hal yang sifatnya teknikal, ada kondisi di mana orang tua perlu menyiapkan diri bahwa ini kondisi darurat. Pertama adalah orang tua perlu menyiapkan diri supaya tidak panik. Kemudian orang tua memastikan bahwa bisa memfasilitasi, menemani proses belajar anak-anaknya. Jadi itu dulu yang kunci, karena saya lihat banyak sekali terjadi kepanikan baik di level orang tua maupun di level sekolah guru. Ya, orang guru hanya menyediakan tugas dikerjakan oleh orang tua, menuntut orang tua untuk menyelesaikan semuanya. Orang tua tentu saja tidak siap dan panik dan kemudian terjadi kekacauan di awal. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa kebijakan mendasar yang dibuat oleh Kemendikbud seperti UN ditiadakan, terus kemudian mulai berharap proses belajar yang lebih substantif, itu mudah-mudahan bisa meringankan proses-proses pembelajaran yang ke depan. Tadi disebutkan oleh Mas Aar, orang tua di rumah memang tidak punya kapasitas sebagai guru, tapi harus menjadi fasilitator. Nah, ini bagaimana sih cara untuk memastikan anak itu tetap disiplin seperti di sekolah, walaupun belajarnya dari dalam rumah? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah ini
momen kesempatan untuk mengasah self management anak-anak, ya, keterampilan manajemen diri. Dari mana proses ini bisa dilatih dan diajarkan? Orang tua memulai dengan proses diskusi bersama anak-anak untuk melihat apa sih jadwalnya. Jadi subjek dari proses belajar ini tetap harus diletakkan pada anak, bukan orang tuanya yang berubah menjadi siswa. Sehingga kemudian anaknya harus bertanggung jawab. Apa sih pesan dari gurunya, dari sekolahnya? Kemudian apa yang akan kamu pelajari, materinya mana, kamu sudah siapkan. Oke, pagi hari sambil sarapan pagi, bikin jadwal bersama. Nah, itu proses-proses yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam kondisi saat ini untuk memanfaatkan kondisi ini menjadi sebuah proses pembelajaran. Jadi orang tua memang tidak terlalu masuk di substansi materi belajarnya, tetapi mengasah dan membantu anak-anak untuk belajar self-management. Jadwal itu fungsinya adalah menyamakan ekspektasi antara anak dan orang tua. Karena kalau tidak ada jadwal, biasanya akan terjadi drama-drama yang tidak penting di dalam keseharian bersama dengan anak-anak. Selain masalah belajar mengajar, salah satu yang tidak bisa dilakukan dengan adanya kebijakan social distancing dan belajar dari rumah ini adalah anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Aktivitas fisik dan sosialisasi menjadi juga terhalang. Bagaimana sih cara supaya anak tetap aktif di rumah? Ya, ini masalah yang berat, betul, Mbak. Bukan hanya dialami oleh anak, tapi juga kita alami sebagai orang dewasa. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah main game bareng. Jadi kami, kalau di keluarga kami suka main kartu bareng malam-malam, gitu ya. Kegiatan-kegiatan kemudian bareng-bareng. Yang apa yang bisa bareng-bareng? Misalkan bikin proyek bareng, proyek masak, atau kemudian proyek yang bisa dilakukan bersama-sama, yang bisa menjadi ya semacam hiburan, sekaligus menjadi proses belajar anak-anak.